Saling dorong guys. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya ampun guys, jatuh guys. Banyak sarjana dan mahasiswa aktif ikut bersaing menjadi petugas kebersihan. Mereka tertarik karena gaji PPSU mengikuti UMP DKI Jakarta. Kalau lu ini orang merasa terganggu dengan kehadiran orang Indonesia di negara lu, ya silakan aja tuh kong kali kong sama pemerintah kalian untuk mendeportasi semua orang Indonesia pulang. Ya, tenaga kerja Indonesia yang masuk ke negara lo itu rata-rata non profesional, oke? Mereka tidak punya skill yang bisa diterima di negaraku. Dan beliau bilang rata-rata IQ orang Indonesia yang bekerja di Malaysia itu tidak mempunyai skill. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-temanku semua yang ada di Indonesia, di Malaysia, dan dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Kembali lagi bersama saya Bang B di sini. Kali ini kita akan mereaction sebuah video yang keluar dari mulut seorang wanita bahwasannya pekerja Indonesia yang pergi ke Malaysia itu rata-rata tidak mempunyai skill. Ya, dia bilang rata-rata tidak mempunyai skill dan juga menuduh bahwasanya Malaysia dengan hanya satu komentar dari oknum tertentu, beliau menyuruh untuk Parlimen Malaysia atau negara Malaysia memulangkan semua TKI yang ada di Malaysia. Seakan-akan beliau adalah orang yang paling berpengaruh di Indonesia guys. Ya, statement ini agak terlalu berlebihan sih guys. Kita nggak harus seperti itu guys ya. Malaysia itu baik kepada Indonesia yang ada di Malaysia, baik kepada rakyat Indonesia yang ada di Malaysia. Tidak seperti yang dia katakan. Saya nggak tahu wanita ini berasal dari mana sih guys. Dia bilang Indonesia itu keras dengan penduduknya yang sudah mencapai 278 juta jiwa gitu ya. Jadi yang bekerja ke luar negeri itu adalah, ya dikiranya sampah-sampah sih guys. Seperti itu. Seperti apa keseruan videonya? Yuk kita tonton bersama, kita simak bersama. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe. Thank you guys. Kok lu pede banget ya bicara tentang tenaga kerja Indonesia seolah-olah negara lo itu sudah berbuat banyak bagi mereka. Setiap negara punya hak mau bekerja di mana aja, oke? Apa yang bisa lo atau gue lakuin? Nyetop mereka gitu? Emang siapa lo gitu? Kalau lu ini orang merasa terganggu dengan kehadiran orang Indonesia di negara lu, ya silakan aja tuh kong kali kong sama pemerintah kalian untuk mendeportasi semua orang Indonesia pulang. Jangan nanya saya nggak ada kuasa di situ, ya. Itu tergantung sama pemerintahan lo. For your information ya, tenaga kerja Indonesia yang masuk ke negara lo itu rata-rata non profesional, oke? Mereka tidak punya skill yang bisa diterima di negaraku, entah itu dari segi pendidikan mereka ataupun dari segi bahasa mereka. Populasi kami 278 juta jiwa. Dunia kami sangat keras, penuh dengan persaingan. Nggak punya skill ya udah. Kalau nggak lari ke Malaysia ya jadi wirausaha kecil-kecilan di Indonesia. Hanya itu solusinya. Jadi jangan lo seenaknya ya menganggap negara kami itu sedang bermasalah. Semua negara itu mengalami hal yang sama. Ada juga ada di antara populasi mereka itu nggak berpendidikan, nggak sekolah, nggak punya skill. Negara lu aja banyak orang malas, bener atau enggak? Sebenarnya kalian itu kenapa ya? Keponya kok luar biasa. Saya itu mengkritisi orang dari negara saya sendiri karena dia menggiring opini dan condong membuat provokasi-provokasi murahan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Saya nggak ngomong sama kalian orang Malaysia loh ya. Kenapa kok kalian itu suka ikut campur gitu loh? Kepo amat gitu loh. Apa karena nggak terima kalau sesungguhnya fakta yang si botak itu katakan hanya sebuah dongeng dan halusinasi? Emang sekuat apa Malaysia dibanding Indonesia sampai harus dibuat perbandingan? Indonesia itu memiliki kedudukan kuat di PBB. Negara kalian punya kedudukan apa? Kekuatan apa? GDP aja di bawah Indonesia. Belum lagi hutang yang setinggi bintang di langit.
Indonesia memiliki pengaruh lebih besar di PBB karena ekonomi lebih kuat, kontribusi pasukan perdamaian, dan peran diplomasi global yang lebih aktif. Oke? Malaysia punya pengaruh di isu-isu tertentu aja tuh, kayak hak asasi manusia, Islam global, nggak ada yang lain. Dan secara keseluruhan tidak sekuat Indonesia di PBB, oke? Kita ini loh sama-sama negara berkembang, bukan negara maju, monyet. Nggak ada kamus untuk membandingkan dari sesama negara berkembang. Masing-masing itu punya keunggulan dan kelemahan. Kalian tuh itu ya terlalu overclaim, overconfidence, padahal nggak ada apa-apanya. Indonesia selama ini nggak merasa bersaingan sama Malaysia. Kenapa Malaysia merasa tersaingi? Ini yang saya heran. Kalian merasa tersaingi kan? Sehingga kalian itu menggunakan WNI kami untuk membuat propaganda murahan di YouTube, di TikTok. Setiap manusia itu punya pilihan masing-masing. Oke? Ngapain harus saling menjelekkan? Padahal kalau dibilang kita masih punya posisi yang sama. Harusnya kalian itu sesama Asia, sesama ASEAN. Itu saling menguntungkan, bukan saling mencaci. Gitu loh. Itu rendahan itu namanya, nggak punya otak. Oke guys, statement dari wanita ini agak berputar-putar sih guys. Saya nggak bicara sama kamu orang Malaysia, tapi menyudutkan. Seakan-akan dia berbicara kepada orang Indonesia yang katanya botak seperti saya, seperti itu. Negara kita adalah negara besar. Hei botak, tujuan lo jadi provokator apa nih? Pengen viral atau edukasi? Seakan-akan dia menasihati warga Indonesia itu sendiri. Tapi pembicaraannya menuju ke Malaysia. Kalian dengar sendiri, kalian cermati kata-katanya. Dia seakan-akan memprovokasi sendiri ya. Dia tidak suka memprovokasi, tapi dia sendiri yang memprovokasi antara Indonesia dan juga Malaysia. Ngapain perbandingkan negara kita yang besar, Indonesia, dengan Malaysia? Ya. Tapi guys, kenyataannya banyak WNI yang ada di Malaysia bekerja. Mereka mendapatkan gaji yang layak, tempat tinggal yang layak, bahkan yang ilegal pun rakyat Malaysia masih ada yang welcome guys. Ada yang tidak suka, bukan tidak ada, tapi banyak yang welcome kepada mereka. Mereka menolong saudara kita yang ada di Malaysia. Dan beliau bilang rata-rata IQ orang Indonesia yang bekerja di Malaysia itu tidak mempunyai skill. Wow. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Kalau Bang B nggak setuju dengan statement itu, seakan-akan menyudutkan Malaysia. Oke guys, lanjut ke video selanjutnya. Fakta ini yang ada di Indonesia. Di Malaysia, mereka tidak berbondong-bondong membawa surat lamaran untuk mencari pekerjaan. Ini fakta guys. Kalau tidak percaya, cobalah carilah satu warga Malaysia yang berbondong-bondong membawa surat lamaran ke perusahaan hanya untuk mendapatkan satu pekerjaan. Tapi di Indonesia, jangan bicara terlalu tinggi, bak beng bung ya. Jangan bicara terlalu tinggi. Kita tidak perlu membicarakan sebuah negara, tapi kita membicarakan sebuah realiti. Saya tidak membela Malaysia. Saya tidak membela Indonesia. Saya tidak menggiring opini untuk memprovokasi suatu bangsa, tapi inilah realiti Indonesia dan juga Malaysia tentang pekerjaan seperti itu. Oke, guys. Fenomena lulusan sarjana yang berebut posisi sebagai petugas PPSU di Jakarta menyoroti tantangan dunia kerja di ibu kota. Meski syaratnya hanya lulusan SD, banyak sarjana dan mahasiswa aktif ikut bersaing menjadi petugas kebersihan. Mereka tertarik karena gaji PPSU mengikuti UMP DKI Jakarta sekitar Rp5.396.791 ditambah THR dan jaminan BPJS.
Kenyataan ini menunjukkan lulusan perguruan tinggi kini bersaing dengan tamatan SD untuk pekerjaan tanpa keahlian khusus. Apakah ini bukti kegagalan sistem pendidikan atau cerminan ketidakpastian ekonomi? Saling dorong guys. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya ampun guys, jatuh guys. Ya Allah guys. Ya betul, demi kerjaan guys. Dan ini kamu masih bilang bahwasannya orang yang bekerja ke Malaysia itu nggak punya skill. Guys, reality guys ya. 3 hal yang bikin culture shock interview kerja di Malaysia. By the way, ini berdasarkan my personal experience sewaktu interview di beberapa multinational company di Kuala Lumpur. Yang pertama, semua interviewnya full bahasa Inggris dari interview tahap pertama sampai tahap terakhir. Walaupun ada beberapa role yang aku apply itu khusus buat Indonesian speaker, tapi tetap ditanyakan dengan bahasa Inggris. Yang kedua, nggak ada pertanyaan tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Contohnya tinggal di mana, udah berapa lama di Malaysia, dan lain-lain. Jadi interview sessionnya fokus untuk menggali lebih dalam skill yang dibutuhkan untuk role tersebut dan cara kita berpikir untuk menghadapi suatu masalah. Biasanya interviewernya juga akan jelaskan lebih dalam lagi role-nya ini seperti apa, dan kita juga boleh bertanya tentang kerjaannya atau tentang company-nya sendiri. Yang ketiga, aku nggak pernah datang interview secara fisik walaupun aku lagi di Kuala Lumpur juga. Jadi semua interviewnya itu online dengan beberapa tahap tergantung company-nya. Biasanya kalau kita nggak keterima juga HR-nya cepat ngasih tahunya. Apakah ada yang pernah interview kerja juga di sini? Boleh komen di bawah, share experience kamu. Bye bye. Oke, apakah ini yang kamu bilang pekerja yang tidak mempunyai skill? Kalau kamu mencari pekerja yang tidak mempunyai skill, ya maka akan kamu temukan dimanapun itu. Misal kata kamu mencari di Amerika, tukang sampah pun banyak. Jadi tergantung apa yang kita cari di negara manapun. Kalau kita mencari yang baik-baik, kita akan berjumpa yang baik. Kalau kita mencari keburukan, ya kita akan jumpa keburukan. Jadi kita hanya bisa berpikiran positif agar kedepannya tidak ada yang termakan provokasi seperti itu. Ya, oke guys, lanjut ke videonya. Orang Indo ni kalau dah dapat kerja tu cukup bagus. Bayang cabut rumput 7 pagi 1 hari the whole day tu RM7 je gaji dia. Betul bertanya kawan dia, hidup macam mana RM7 ni? Bos dia kata kalau dapat kerja gaji 30-25 itu dah cukup bagus. Sebab kat Indo susah nak dapat kerja. Sebab kerja tak ada apa dik. Tapi jangan dah ni ada TikTok apa semua tu lain kan. Dia kata RM7 tu untuk anak sekolah. Depa nak makan sayur, depa tanah kat rumah. Depa makan sayur dengan tempe cukup. Kan tu saya makan macam piang kawan itu kan. Bapak makan mana lauknya? Tempe. Kita habis ada ayam apa semua kan. Tak, itu lauk dia. Tapi hidup dia tu okey je kan. Kuat je kan. Kata pick up pasal apa tak racun je kan. Tapi sebenarnya kalau dia racun, dia racun, mungkin 7 hari tak ada kerja. So mungkin salah satunya adalah satu organik lah. Satu lagi dia nak bagi pekerjaan kat mereka ni, cara ni siapa kumpul kan. Orang Indonesia yang mempunyai pekerjaan yang layak, dia tidak berbicara banyak guys. Karena apa? Karena pekerjaan tersebut akan diwariskan kepada keluarga-keluarganya. Yang miskin tetap miskin guys. Gak ada ceritanya orang miskin diangkat oleh yang mempunyai pekerjaan yang layak. Gak ada itu. Kalaupun ada, ya harus bayar dulu. Ini Bang B bercerita reality. Tidak menggunakan voice AI, tidak menggunakan AI untuk bantuan untuk Bang B berbicara seperti itu. Rakyat Indonesia yang miskin susah sekali up kalau tidak bekerja ke luar negara. Karena apa? Karena di negara sendiri tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan sekaligus itu lulusan sarjana. Kalau tidak ada orang dalam, no way guys, nggak akan pernah dapat pekerjaan yang layak. Ya, catat itu. Dia macam
tak minat sangat nak kaya. Bila dia selesa dapat income 5,000, 10,000 dia dah okey. Dia itu je. Lepas tu dia rasa macam kalau kerja lebih, itu dunia. Itu dah kerja dunia, tamak dunia. Kalau dia buka restoran tu dah maju, nak buka restoran kedua pun macam alahai. Buat apa lagi lah dunia. Itulah dia membuatkan Melayu tak maju di Malaysia ni. Antara satu sebab lah. Sebab kalau kita tengok China, kalau dia buka 1, buka 2, buka 3, buka 5 sampai 10, Zeus tu ada lebih kurang dekat 500 dah pun. Zeus tu kopi tu. 99 buka, aku rasa lebih 2,000 dah. Kenapa mereka boleh begitu? Apa mereka tak cukup duit ke? Ataupun mereka ni tamak ke? Tak. Sebab keseronokan bekerja mencari duit. Sebab nak kaya, cita-citanya lebih. Bukan hanya sekadar nak makan minum lagi dah. Keluarga dia boleh tolong ramai orang lagi, sanak saudara dia. So orang Melayu ni dia puas hati dengan apa yang ada. Dan bila orang lain nak beria pula, dia ngata, dia menganggap orang tu nak kejar dunia. Konon-konon dah cukup lah, dah ada 100,000 sebulan dah cukup. Zeus tu lebih 100,000 income dia. 99 dah sampai nak ke arah bilioner dah. Kenapa masih mengejar lagi, buka cawangan lagi? Kenapa? Kerana budaya berniaga, seronok berniaga ni menjadi satu topik utama. Bukan pasal nak kaya lagi dah, kepuasan. Orang Melayu banyak sangat negatif. Lagi satu, walaupun dia nampak rajin, ada 1-2 kedai hebat kerjanya, dia kurang bijak. Kerana apa? Dia menganggap semua kena buat, tak percaya orang. Orang Cina, dia sampai tahap corporate management, pengurusan, menggunakan orang, macam mana menjaga staff, teamwork dan sebagainya. Orang Melayu masih lagi nak buat sendiri, pergi pasar pun boleh beli sendiri. Aku masih lagi tengok kawan-kawan yang buka kedai sampai 100,000 masih lagi. Dia, anak dia yang pergi kedai, pergi pasar. Jadi kat sini kita masih kurang bijak lagi sebenarnya. Kurang bijak tu lebih kurang sama dengan bawah sikit lah, iaitu tak berapa pandai. Aku malah cakap perkataan VODO. Jadi kalau aku cakap kan marah, sebab kita tidak mahu memikirkan cara terbaik untuk maju. Sebab dia tak boleh payang nak uruskan 500 cawangan. Dia rasa macam gila ke apa? Dia limit otak dia. Sebab itulah kadang-kadang aku cakap kenalah tiru orang Cina. Tiru pun susah ke? Kalau kat sekolah dulu, kalau dapat tiru tu pun dah kebetulan, dah dapat 8A kalau meniru semua. Senang aja kan? Tapi ada benda yang kita tiru, kita boleh berjaya. Tak semestinya kita nak buat sendiri semua. Belajar sendiri, buat sendiri. Tak semestinya nak buat sendiri, tak semestinya nak cipta sendiri. Kita boleh tiru kejayaan orang. Like follow, comment, share. Dengarlah bangsaku. Kita terus maju dan maju dan maju. Barulah kita nampak ekonomi kita akan meningkat. Teruskan. Ya guys, itu adalah nasihat dari beliau, dari abang Melayu dari Malaysia untuk anak-anak Melayu yang ada di Malaysia. Beliau mengatakan bahawa jangan malas untuk berniaga kepada mereka. Jadi intinya, Melayu malas di Malaysia adalah Melayu yang tidak mau meniaga di negaranya sendiri. Jadi intinya seperti itu. Mereka hanya mau bekerja dan makan gaji saja, seperti itu guys. So guys, hal ini mempunyai mentaliti daripada kita sendiri ya, mental kita lah. Ada yang ingin bekerja, ada yang ingin berniaga. Kalau semuanya berniaga, ya siapa yang mau beli guys. Jadi tidak ada kata banyak dari kata Bang B ya. Tidak ada kata-kata yang Bang B harus ucapkan tentang hal ini. Namun bijaklah dalam berfikir guys. Jangan termakan provokasi apapun ya. Carilah faktanya, carilah sumbernya. Bijaklah dalam menggunakan gadget kalian guys. Fikir secara mental. Jangan selalu gunakan AI hanya untuk mencari kebenaran. Ya guys ya.
Karena kita hidup ini di dunia nyata guys ya. Untuk kalian yang ada di Indonesia, di Malaysia, salam damai dari Bang B. Jangan pernah bergaduh soal apapun guys. Kita serumpun guys. Kita bahagia saat duduk semeja bersama guys. Oke guys, untuk kalian sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa di next video. Bye bye guys.